Kali ini kita akan membahas tentang if-else. If-else digunakan untuk membuat sebuah kondisi apakah komen akan dieksekusi atau tidak. Ada 4 komen yang ada di dalam if-else. Yang pertama adalah if, ini digunakan untuk membuka sebuah kondisi, target berupa kondisi dan value bisa dikosongkan. Kemudian ada else if, ini digunakan untuk membuat alternatif kondisi, target berupa kondisi dan value bisa dikosongkan. Kemudian else ini digunakan untuk membuat default kondisi jika if tidak sesuai dan else if juga tidak sesuai. Else tidak membutuhkan target dan juga value. Kemudian ada and if, ini digunakan untuk menutup sebuah kondisi, tidak membutuhkan target dan juga value. Kemudian operator apa saja yang bisa kita gunakan di dalam if else? Yang pertama adalah sama dengan. Rekan-rekan bisa menggunakan sama dengan 2 kali seperti ini. Kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat ya, di sini semisal variabel x sama dengan riva media, maka ini mempunyai arti nilai variabel x sama dengan riva media. Tetapi jika rekan-rekan menambahkan persen, jika persen ini di awal dan akhir, ini berarti terdapat kata riva media. Kemudian jika persennya hanya di awal, berarti x diakhiri kata riva media. Dan jika persennya di akhir, maka ini diawali kata riva media. Kemudian tanda pentung dan sama dengan, ini berarti tidak sama dengan. Kemudian ini ada lebih besar, kemudian ini lebih kecil, kemudian ada juga lebih besar sama dengan, dan juga lebih kecil sama dengan. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam Chromebot. Kita akan membuat sebuah task bernama if else. Kemudian kita bikin komen. Di sini saya akan menggunakan store. Kemudian ini saya isikan 5. Kemudian variabelnya saya namakan x. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kondisi. Kita gunakan if. Kemudian di sini rekan-rekan kita panggil nilai x-nya. X misalkan sama dengan 5. Oke, kita save. Sekarang akan kita coba di sini. Kita gunakan echo. Saya gunakan kondisi if dieksekusi. Oke, seperti ini ya. Jadi rekan-rekan semuanya, jika nilai x-nya sama dengan 5, maka yang lain 2 ini akan dieksekusi. Kita lihat ya, di sini nilai x-nya adalah 5. Jadi ini akan dieksekusi. Coba kita jalankan ya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini di line 2 echo kondisi if dieksekusi. Beda halnya jika nilai 5 ini kita ganti 4. Oke, kita save. Maka tentunya line 2 ini tidak akan dieksekusi. Karena kenapa? Karena nilai x tidak sama dengan 5. Kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, line 2 tidak akan dieksekusi. Sekarang kita tambahkan komen else if. Oke, kemudian ini kita tambahkan di sini ya. Kita panggil variabelnya x semisal sama dengan 4. Kita save. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini pertama if x-nya 5, kemudian di sini saya gunakan kondisi baru else if x-nya 4. Kemudian di sini saya copy saja, kemudian saya drag di sini dan di sini saya akan tuliskan kondisi else if dieksekusi. Oke, seperti ini ya. Jika x-nya 4 dan saya gunakan else if x-nya 4, maka kode ini yang akan dieksekusi adalah pada line 4. Coba saya jalankan ya. Kita play, maka rekan-rekan bisa melihat line 4 lah yang dieksekusi. Karena kenapa? Karena nilai x memang 4. Oke, sekarang kita coba ini kita ganti. Ketika ini saya ganti 3. Kemudian saya play. Maka rekan-rekan bisa melihat line 2 dan line 4 tidak akan dieksekusi. Kemudian kita bisa menggunakan else. Ini digunakan untuk default. Ketika if ini tidak terpenuhi dan else juga tidak terpenuhi. Oke, ini kita copy ya. Kemudian di sini kita drag. Kemudian di sini kondisi else dieksekusi. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan ya. Jika seperti ini, tentunya kondisi else inilah yang dieksekusi. Jadi line 6 ini yang dieksekusi. Coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Line 6 dieksekusi karena if dan juga else if ini tidak terpenuhi kondisinya. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa menggunakan multi else if. Jadi semisal di sini else if, kemudian rekan-rekan tambahkan lagi else if, kemudian else if lagi, maka rekan-rekan bisa menggunakannya di dalam Chromebot. Dan ingat, jika rekan-rekan ingin menggunakan else, maka rekan-rekan harus menaruhnya di paling bawah sesudah else if. Dan ingat, jika kita menggunakan if, maka tentunya harus diakhiri dengan and if. Oke, itu adalah untuk and if.